Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah langkah kami, terangi jalan kami oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ditanya Tuhan itu sekuat apa? Maka tepat kalau kita menjawab tidak terbatas. Dibandingkan kita manusia yang kekuatannya kecil, terbatas dan sementara, Tuhan Allah memiliki kekuatan yang besar, tidak terbatas dan kekal. Setiap kita tahu yang namanya kehabisan kekuatan atau tenaga, entah itu tekanan mental karena masalah yang berkepanjangan, terkurasnya fisik setelah berolahraga, atau ketidakmampuan mengatasi masalah setelah kita berusaha sekuat-kuatnya. Mazmur ini mengajak kita untuk menyadari atribut dan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat dibanding dengan kekuatan atau kuasa manapun yang ada di dunia ini, termasuk negara superpower terhebat sekalipun. Menyadari kedahsyatan kuasa itu seharusnya membuat setiap kita, umat manusia, menutup mulut dan menyembah Dia. Tokoh sejarah mana, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang begitu hebatnya sampai semua penghuni surga harus menyembah Dia? Kekuatan Tuhan di Mazmur ini dihubungkan dengan suara Tuhan yang mengatasi air besar, mengguntur, penuh kekuatan, mengguncangkan hutan dan gunung, menggentarkan semua orang untuk menyembah Tuhan. Sejumlah penafsir melihat banyak kesamaan antara Mazmur ini dengan nyanyian bangsa Israel setelah mereka ditolong Tuhan menyeberang Laut Tebrau di Kejadian pasal 15. Kesamaannya antara lain sama-sama menyanyikan tentang kekuatan dan nama Tuhan, sama-sama menekankan bahwa Tuhan bertata sebagai Raja di atas air yang dahsyat, dan sama-sama memuji kekuasaan Tuhan menyelamatkan umatnya melalui badai. Dengan kata lain, Daud di Mazmur ini mengajak pendengarnya untuk mengingat kembali karya keselamatan Allah yang Ia kerjakan ketika Ia membebaskan umat Allah dari perbudakan di Mesir. Sebagai gereja Tuhan, kita diingatkan oleh karya keselamatan yang serupa, tetapi jauh lebih dahsyat, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang membebaskan kita dari perbudakan, kematian dan dosa. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingatinya. Bapak Ibu, salib adalah eksekusi yang paling sadis dan tidak manusiawi sepanjang sejarah. Tetapi Alkitab melihatnya bukan sebagai simbol kekalahan dan kelemahan, melainkan justru sebagai ekspresi kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah tidak terletak pada alat siksaannya, tetapi pada siapa yang Ia biarkan tersiksa di atasnya. Anaknya sendiri
Allah yang kekuatan dan kuasanya besar, tidak terbatas dan kekal itu rela menjadi begitu lemah, kecil, terbatas, bahkan mati. Tidak heran bagi sejumlah orang, bagi dunia ini adalah cara yang menunjukkan kekuatan yang sangat bodoh. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, yang mengerti bahwa tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus yang harus menderita menggantikan kita, kita hanya bisa menyanyi, memuji Tuhan, ajaib Tuhan, mulia karyamu. Saat berhadapan dengan kekuatan Allah, seringkali mulut kita tertutup, tapi hati dan roh kita menyembah Dia. Kekuatan Allah ditunjukkan melalui salib Kristus adalah juga kekuatan yang diberikannya kepada kita. Perhatikan, Ia hanya memberikan kekuatan dan berkat damai sejahtera kepada mereka yang Ia sudah undang sebagai umatnya. Mazmur ini dibuka dengan nyanyian memuliakan kekuatan Tuhan di tempat tertinggi di surga, dan ditutup dengan memuliakan kekuatan Tuhan di tempat terendah, yaitu di hati setiap umatnya. Kita adalah umat Tuhan yang mengalami kekuatan Allah melalui suara Tuhan yang sejati, firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam Dia, kita bisa mengalami kekuatan dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau layak menerima segala puji dan sembah kami, karena kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu, dan kekudusan-Mu. Waktu kami membaca firman-Mu hari ini, dengan mata iman kami melihat serta merasakan bagaimana Engkau sendiri mengguntur di sepanjang sejarah keselamatan umat-Mu. Firman-Mu bekerja secara aktif dan berkuasa melalui para nabi dan umat-Mu Israel. Firman-Mu masuk ke dalam sejarah di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, menggenapkan semua yang Engkau katakan melalui hidupnya, pengajarannya, mujizatnya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan sekarang Roh Kudus sendiri tinggal di dalam dan di antara gereja-Mu untuk memberikan kekuatan dan damai sejahtera sejati, agar melalui gereja-Mu dunia dapat mengenal Engkau. Apapun yang terjadi di kolong langit di bumi ini, penderitaan apapun, Tuhan berkuasa di atasnya. Oleh sebab itu hari ini kami mau mengakui, memuji, dan menyembah kemuliaan kekuatan-Mu yang Engkau nyatakan di tempat tertinggi dan di tempat yang terendah di dalam hati kami. Dengan kami hidup sebagai umat Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Dan oleh pengurapan kuasa Roh Kudus melayani Engkau sampai Engkau datang kedua kali menjemput gereja-Mu. Kami siap. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan lebih berkuasa di atasnya. Semangat, Tuhan memberkati. Shalom.